Coba ingat, seandainya orang tua kita mulai sepuh, udah tua renta, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita, kita membentak orang tua kita, sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri. Orang tua kita nggak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasak, ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia, saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak. Di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal, mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin dimanapun. Karena kita kecewa kepada orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anak yang dulu sering dia gendong. Anak yang dulu dikecup keningnya, tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya. Dengan sombong dia memarahi orang tuanya, tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibunya. Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa. Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah nggak stabil emosinya, pernah mengalami masa-masa sulit. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita, dia tetap sabar, menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita, apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya? Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu coba baca perintah Allah. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada anak sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, tinggal di Masjidil Haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah teman-teman sekalian yang masih punya ayah dan ibu. Apalagi ketika ayah dan ibu itu sudah semakin dalam tanda kutip merepotkan kita. Maka justru saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pintu surga yang sangat lapang untuk kita masuki. Bersabarlah. Bersabarlah dalam menghadapi berbagai macam perangai mereka. Walaupun mereka menyakiti perasaan kita, jangan tunjukkan itu di hadapan mereka. Waqfid janahak. Tundukkan diri kita. Kalau perlu cium kaki orang tua kita. Terus terakhir Allah katakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka membesarkan saya sejak kecil. Sayangi mereka ya Allah. Itu kalimat yang paling besar yang bisa kita ucapkan untuk orang tua kita ketika mereka tidak bersama kita. Baik mereka masih hidup atau sudah wafat sekalipun. Katakan itu selalu di dalam doa kita, baik ketika sujud atau di luar sujud, di luar sholat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Datangi orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua, mertua kita, karena itu juga orang tua kita, minta maaf kepada mereka, minta ampun kepada mereka. Mudah-mudahan keridhaan mereka akan menurunkan keridhaan Allah dan rahmat kepada kita.